Nihongo Kono Yokoso. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang membaca wacana level semi advance dari buku New Approach Chukyu Nihongo. 素朴な疑問。小学1年の息子はよく素朴な疑問で私を悩ませる。幼稚園の頃は適当にうまく話して納得させていたのだが、これくらいの年になると適当に話してごまかすわけにもいかない。先日もいい加減に答えたばかりに、子供には本当はわからないんじゃないのと言われるし、妻からは子供の教育にもっと関心を持ってよと怒られるし、ひどい目に遭ってしまった。しかし中には答えようがない疑問というものもある。ある日、ラジオで子供が電話で質問してゲストがそれに答えるという番組をやっていた。小学2年生の質問は、明日はどこにあるのですかだった。こういう質問は大人がすることはない。子供だからこそするのだ。ゲストの人がどう答えるのかと思っていたら、案の定困っているようだった。しばらくして一人のゲストが科学的、哲学的な内容をできるだけ優しく小学生にもわかるように話し始めた。難しい内容を優しく説明するのはさぞ大変なことだろうと感心しながら聞いていた。次にもう一人のゲストは逆に小学生にどうしてそれが知りたいのかなと質問をした。どうしてそんな疑問を持つのかを一緒に考えてあげた方がいいと考えたのだろう。この子供はもしかしたら早く明日にならないかなとか、明日にならないでほしいと考えているのかもしれないからだ。こういう答え方もあるのかと感心した。自分の息子がなぜ生きなければいけないのなどと聞いてきたら、上手に答えてあげられるだろうか。答えるからにはこちらも考えることが必要だ。普段仕事のことで頭がいっぱいのお父さんたちも、たまには素朴な疑問について考えるゆとりが欲しいものである。Bacaan kita kali ini masih diambil dari New Approach Chukyu Nihongo dengan tema Soboku na Gimon. Soboku na Gimon. Soboku itu kalau kita lihat kanjinya, so-nya sama dengan kanji sunao ya. Jadi soboku di sini artinya polos, sederhana gitu ya. Jadi Soboku na Gimon adalah pertanyaan yang polos, pertanyaan yang sederhana gitu ya. Gimong itu satu rasa ingin tahu, kepenasaran gitu. Agak sedikit berbeda ya dengan Shitsumong, walaupun di sini kita terjemahkan sebagai pertanyaan, tapi kalau Shitsumong itu sudah jelas gitu, satu pertanyaannya jelas. Kalau ini Gimong itu rasa ingin tahu. Kita perhatikan kalimat pertama, Shogaku 1年の息子はよく素朴な疑問で私を悩ませる。Shogaku 1年, kita perhatikan satu kosakata, nanti baru kita rangkaikan ya. Shogaku 1年itu artinya Shogakko no 1年生ya. Jadi kelas 1 SD. Di sini ada musko anak laki-laki. Kemudian yoku itu sering, soboku tadi polos, sederhana ya. Gimong ya pertanyaan, watashi o nayamaseru. Nayamu itu bingung, ini bentuk si eki. Bingung itu nayamu, dibentuk ke dalam seru menjadi nayamaseru. Watashi o nayamaseru, membuat saya bingung. Nah, sekarang kita perhatikan keseluruhan. Di sini kita cari mana subjeknya, mana pokok kalimat dalam kalimat ini. Biasanya penanda subjek itu adalah apa? Wa ya, wa atau ga. Nah, di sini yang ada wa adalah musko. Jadi inti dari subjeknya itu atau inti dari pokok kalimatnya ini adalah musuko. Musuko wa bla 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 bla. Nah, ini tipe kalimat yang predikatnya kata kerja. Berarti dari musuko wa kita lari ke nani nani o kata kerja. Ya, biasanya begitu kan? Karena ada dua pola kalimat ya. Masih ingat nggak nani nani wa, nani nani des?
S dengan nani wa belakangnya kata kerja. Nah, ini yang belakangnya kata kerja, berarti kita lari ke belakang dari situ, dari subjek. Musuko wa watashi o nayamaseru. Jadi inti dari kalimat ini sebetulnya yang saya beri garis merah ini. Jadi anak laki-laki saya membuat saya bingung ya. Nayamo bingung, nayamaseru itu membuat bingung ya, membuat saya bingung. Nah, baru musukonya diterangkan oleh kata sebelumnya, yaitu shogaku ichinen. Anak saya yang kelas 1 SD kemudian membuat saya bingungnya juga diberi keterangan waktunya yoku ya, sering, frekuensi, sering membuat saya bingung. Ada D di situ dengan pertanyaan yang sederhana atau dengan pertanyaan yang polos. Jadi begitu kita rangkaikannya ya. Pertama kita cari subjek dulu. Ini dari awal saya sudah jelaskan seperti ini. Mudah-mudahan tidak lupa. Kita perhatikan kalimat selanjutnya. Youchien no koro wa tekitou ni umaku hanashite nattoku sasete ita no daga, kore kurai no toshi ni naru to tekitou ni hanashite gomakasu wake ni mo ikanai. Nah, kita lihat di sini youchien no koro. Kita lihat youchien no koro itu apa? Koro itu saat ya, ketika, sama dengan youchien no toki, ketika TK. Nah, sehingga wa di sini karena di situ waktu bukan menunjukkan subjeknya, bukan menunjukkan pelakunya atau pokok kalimatnya. Jadi anggaplah yang itu adalah keterangan ya. Nah, di sini tekitou ni umaku hanashite nattoku sasete ita. Sampai situ aja dulu. Di sini kita cari siapa subjeknya atau siapa pokok kalimatnya. Di sini tidak ada ya, yang menandakan pokok kalimat itu kan biasanya harus ada wa. Sedangkan wa yang pertama tadi adalah wa penunjuk yang menegaskan waktu, yang menunjukkan bahwa ini pokok kalimat mana, ternyata tidak ada di sini. Nah, kita ingat lagi kalau atau pada saat pokok kalimat tidak ditunjukkan di dalam kalimat, itu menunjukkan bahwa pokok kalimatnya adalah saya ya. Jadi sehingga sebelum tekito itu semestinya ada saya. Hanya di sini karena sebelumnya sudah dibahas, ini menjelaskan tentang saya dan anak saya, maka ini tidak dimunculkan. Semestinya watashi wa tekitou ni umaku hanashite nattoku sasete ita. Nah, nattoku saseru itu kan membuat, nattoku suru itu apa? Menerima, paham, pokoknya yakin gitu. Nattoku itu misalnya kita menjelaskan sesuatu kepada orang lain, meyakinkan orang lain, itu nattoku saseru ya. Nattoku suru itu kita sendiri yang merasa yakin atau seseorang yang merasa yakin. Jadi sebetulnya di sini subjeknya adalah watashi wa tekitou ni umaku hanashite. Nah, kepada siapa? Nattoku saserunya atau berbicaranya kepada siapa? Yaitu kepada anak laki-laki saya. Di sini tidak dijelaskan. Kenapa? Karena sebelumnya sudah dibahas. Watashi wa tekitou ni musuko ni ya hanashite nattoku sasete ita. Saya tekitou itu sebetulnya kita lihat kanjinya ya. Bukan asal ya, sebetulnya mirip-mirip dengan asal, tapi ya sekenanya gitu ya. Tekitou itu sekenanya umaku hanashite, umaku dengan baik ya, dengan baik berbicara dan membuat mengerti. Saya berbicara dan membuat mengerti anak saya dengan sekenanya. Maksudnya tidak yakin benar. Pokoknya kalau ya saat benar ya benar, kalau mungkin ada saatnya salah juga. Jadi tekitou ya. Jadi di sini watashi wa tekitou ni umaku musuko ni, atau boleh juga musukonya ditaruh di setelah ni ya. Tekitou ni musuko ni umaku hanashite nattoku sasete ita tuh. Jadi di sini pada saat kita bingung tidak menemukan pokok kalimatnya, kita lihat kira-kira di mana semestinya kita meletakkan pokok kalimat. Jadi karena di dalam bahasa Indonesia biasanya menyampaikan sebuah kalimat harus menyebutkan subjeknya ya. Jadi pokok kalimatnya harus disebutkan, watashi wa-nya harus dihadirkan. Sehingga di sini saya berbicara dan meyakinkan anak saya dengan sekenanya gitu ya. Kenanya atau apalah. Kalau untuk padanan kata dalam bahasa Indonesia silahkan mencari padanan yang paling tepat, yang jelas maknanya seperti itu. Kita paham dulu maknanya. Kemudian kalimat selanjutnya, kore kurai no toshi ni naru to, kore kurai no toshi ni naru to, kore kurai itu sebesar ini ya. Kore kurai kita ini tidak ditunjukkan sebesar apa, mungkin melihat kondisi saat ini, melihat situasi. Kore kurai no toshi, nah toshi di situ sama dengan nenrei ya. Kore kurai no toshi ni naru to, tetapi kalau sudah
seumur segini gitu ya. Kira-kira begitu ya kalau dalam bahasa Indonesia segini ya korekurai itu. Kalau sudah seumur segini, tekito ni hanashite gomakasu wake ni mo ikanai. Nah, di sini ada pola kalimat wake ni wa ikanai. Di sini asalnya dari wake ni wa ikanai. Penjelasan tentang wake ni wa ikanai ada di video saya yang tempo hari saya tayangkan. Jadi tekito ni, kembali lagi ada tekito ni, sekenanya ya. Hanashite berbicara, gomakasu. Gomakasu itu mengelabui ya, mengelabui seolah-olah benar padahal enggak gitu ya. Jadi gomakasu. Misalnya saya sebenarnya sedang sedih tapi ketawa-ketawa padahal untuk menutupi kesedihan, itu warate gomakasu gitu ya. Nah, ini teksto ni hanashite gomakasu itu mengelabui, wake ni wa ikanai itu tidak mungkin ya. Untuk lebih jelasnya silakan ya lihat lagi videonya. Jadi kalau sudah seumur segini tidak mungkin saya berbicara sekenanya dan membuatnya mengerti gitu ya. Jadi tidak mungkin. Seperti kalimat selanjutnya, senjitsu mo ii kagen ni kotaeta bakari ni kodomo ni wa hontou wa wakaranai n janai no to iwareru shi, tsuma kara wa kodomo no kyouiku ni motto kanshin o motte yo to okorareru shi, hidoi me ni atte shimatta. Nah, ini kita perhatikan. Senjitsu mo bla 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 bla, di belakangnya ada hidoi me ni atte shimatta. Ini kita lihat mana ya yang subjek kalimat pertama. Kita lihat kalimat pertama yang sampai koma. Senjitsu mo ii kagen ni kotaeta. Kotaeta itu menjawab ya, menjawab. Siapa yang menjawab? Tentu kita ingin tahu siapa yang menjawab. Nah, tentu di sini subjeknya itu adalah watashi wa ya. Senjitsu mo watashi wa kotaeta, intinya itu. Nah, kotaeta itu dijelaskan oleh ikagen ni ya. Senjitsu mo ikagen itu apa? Ikagen itu ngasal ini ya, sama dengan yang ngasal lah gitu. Ikagen itu enggak ini mirip-mirip dengan tekito ya di sini ya, tapi lebih ini lagi lah, lebih buruk lagi mungkin kondisinya. Tempo hari saya kotaeta bakari ini pola kalimat tak bakari ini juga ada dalam penjelasan di video sebelumnya, yaitu kotaeta bakari ini itu pada saat kita menunjukkan kondisi apa? Kondisi yang gara-gara akibat ya. Akibat saya menjawab dengan asal-asalan ya. Kodomo ni wa. Nah, di sini kita lihat kodomo ni wa ada kalimat yang pakai tanda kutip, yaitu kako yang kurung yang itu menyatakan kutipan. Kodomo ni wa intinya itu adalah kodomo ni wa iwareru, itu intinya yang saya pakai garis merah. Kodomo ni wa iwareru. Jadi yang kalimat yang memakai garis merah ini yang menunjukkan inti dari kalimat ini semua. Jadi saya tempo hari menjawab dengan asal-asalan dan kodomo ni wa oleh anak saya to iwareru, dikatakan atau dibilang honto wa wakaranai n janai no. Jadi sebenarnya mah nggak tahu kan gitu ya. Wakaranai n janai, janai di sana yang ini bukan menunjukkan negatif. Jadi janai di sana bukan menyatakan negatif, tetapi meyakinkan wakaranai desho, gitu, sama dengan seperti itu. Honto wa wakaranai n janai no. Jadi sebenarnya mah nggak mengerti kan katanya. Iwareru shi, udah gitu ya, dibilangin gitu sama anak saya. Tsuma kara wa. Nah, kara di sini kita lihat bentuk apa atau pola kalimat bentuk pasif. Selain ni juga boleh pakai kara ya. Tsuma kara wa bla 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 bla, itu kutipan juga kalimat langsung. Di belakangnya okorareru. Jadi intinya adalah tsuma kara okorareru. Oleh istri saya pun okorareru, dimarahi. Dimarahinya seperti apa? Kodomo no kyouiku ni motto kanshin o motte yo. Ya, motto kanshin o motte. Kanshin itu punya ketertarikan, motte itu milikilah. Jadi kalau diterjemahkan secara langsung ke dalam bahasa Indonesia, milikilah ketertarikan terhadap pendidikan anak gitu ya. Kodomo no kyouiku ni. Tapi kan gak enak ya kalau dalam bahasa Indonesia dibuat seperti itu. Jadi cobalah lebih mungkin dalam bahasa Indonesia apa? Lebih serius lah, perhatikan gitu ya mungkin. Perhatikanlah ya, dengan serius pendidikan anak gitu. Jadi
kalimat terakhirnya hidoi me ni atte shimatta. Hidoi me ni au ini adalah di sini au dalam bahasa Jepang ada 3 macam ya. Au yang bertemu biasa, au yang bertemu tapi bukan bertemu fisik tapi bertemu pendapat, bertemu selera, itu yang kanjinya beda ya. Kemudian au yang menyatakan bertemu sesuatu yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, permasalahan atau apa. Nah, di sini hidoi me ni atte shimata adalah bertemu dengan hal yang sangat tidak enak. Hidoi me ni itu artinya sial, kesialan gitu. Jadi saya hari itu sial gitulah kalau kita terjemahkan bebas ya. Hidoi me ni atta yang jelas kita tahu hidoi me ni au hidoi itu sesuatu yang parah gitu, hari yang parah gitu ya. Di sini sudah jadi satu idiom ya, hidoi me ni au. Jadi tidak usah diterjemahkan satu persatu, ada mata, tidak ada unsur mata di sini. Jadi saya sial sekali hari itu. Gara-gara apa? Kota eta bakar ini gara-gara menjawab dengan asal-asalan. Jadi gitu ya, kita cari mana inti dari kalimat ini. Shikashi naka ni wa kotae ga nai gimon toyu mono mo aru. Shikashi tetapi naka niwa, naka itu di dalamnya, yang dimaksud di dalamnya itu apa? Di dalam apa? Ini harus kita cari tahu ya, karena di dalam dokai itu harus tahu naka niwa atau sore itu biasanya begitu ya pertanyaan-pertanyaannya. Naka niwa di dalamnya, di dalam apa? Berarti di sini yang dimaksud naka niwa itu shitsumon no naka niwa atau kodomo no shitsumon no naka niwa. Jadi di antara atau di sini kan di dalam, tapi dalam bahasa Indonesia kita artikan di antara. Di antara pertanyaan-pertanyaannya, kotae yo ga nai gimon toyu mono mo aru. Di sini intinya adalah gimon mo aru. Ada juga pertanyaan. Nah, intinya adalah itu. Di dalamnya atau di antaranya ada juga pertanyaan. Nah, pertanyaannya juga itu diterangkan oleh kotae yo ganai. Ini pun ada nani-nani yo ganai, ini adalah tidak ada cara atau tidak tahu harus bagaimana menjawabnya di sini ya. Jadi di antaranya nani-nani mo aru, ada juga pertanyaan yang tidak tahu harus bagaimana menjawabnya atau tidak ada cara untuk menjawabnya gitu ya. Kalau tidak diperhatikan tata bahasanya mungkin akan repot ya. Jadi silahkan diperhatikan dulu itu yang materi tata bahasanya. Kita lihat kalimat selanjutnya. Aruhi, radio de kodomo ga denwa de shitsumon o shite gesto ga sore ni kotaeru toyu bangumi o yatte ita. Aruhi, suatu hari. Nah, di sini kita lihat dulu kalimat keseluruhannya. Radio de di radio, kodomo ga, nah di sini berarti subjeknya kodomo ya, anak. Denwa de shitsumon o shite, denwa de dengan telepon, shitsumon shite bertanya ya. Gesto ga, gesto itu tamu, guest tamu atau apa namanya di situ kalau bahasa Indonesianya ya guestnya sore ni kotaeru. Sore di sini apa? Ya, sore di sini adalah shitsumon ya. Sore ni kota shitsumon ni kotaeru to iu bangumi o yatte ita. Jadi kalau kita lihat di sini radio de, keterangan waktu radio de, sebetulnya inti subjeknya dari sini bukan kodomo ya. Kodomo ini adalah anak kalimatnya. Radio de tentu di sini yang menyelenggarakannya siapa? Ya pasti kalau yang di radio itu penyelenggaranya adalah perusahaan radio, Radio Kyoku ga atau Radio Kyoku wa bangumi o yatte ita. Jadi perusahaan radio tersebut mengadakan bangumi, acara ya. Acaranya apa? Nah, baru acara yang ini dijelaskan oleh kodomo ga denwa de hanashite gesto ga sore ni kotaeru. Itu nama acaranya. Acaranya adalah anak menelepon atau anak menyampaikan pertanyaan dengan telepon dan guest menjawab pertanyaan itu gitu ya. Jadi dari kodomo sampai kotaeru itu adalah penjelasan dari bangguminya ya. Jadi ini menjelaskan bangumi.
Jadi seperti itu kira-kira alur memahami kalimatnya. Kalimat selanjutnya, Shogaku 2年生の質問は明日はどこにあるのですか? datta. Nah, di sini kita lihat apa pokok kalimatnya atau siapa pokok kalimatnya. Di sini penanda pokok kalimat itu adalah wa. Berarti di sini pokok kalimatnya adalah shitsumon. Shitsumon wa. Nah, berarti ini kalimatnya masuk ke kalimat tipe golongan 1. Maksudnya pola golongan 1, nani nani wa, nani nani des. Di sini nani nani wa, desnya data ya. Jadi predikatnya itu adalah kata benda. Nah, shitsumonnya adalah ashita wa doko ni aru no desu ka, itu merupakan kutipan dari kalimat langsung. Pertanyaannya adalah besok itu adanya di mana? Nah, untuk pertanyaannya dijelaskan lagi oleh Shogaku 2年生. Jadi pertanyaan anak kelas 2 SD adalah besok itu ada di mana? Koiyu shitsumon wa otona ga suru koto wa nai. Ya, koiyu shitsumon. Koiyu shitsumon itu pertanyaan seperti ini. Otona ga suru koto wa nai, bukan pertanyaan orang dewasa. Kodomo dakara koso suru no da. Kodomo dakara koso suru no desu ya. Ini ada di pola kalimat yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Nani nani kara koso. Itu justru untuk mempertegas alasan ya. Justru karena ini anak-anak gitu ya. Jadi dakara koso, justru karena ini anak-anak, nyambung dengan kalimat sebelumnya. Artinya apa? Bahwa mungkin justru karena anak-anak pertanyaannya ini aneh gitu ya. Besok ada di mana? Kalimat berikutnya, gesto no hito ga dou kotaeru no ka to omotte ita ra annojo komatte iru you datta. Gesto no hito ga dou kotaeru no ka. Gesto no hito, orang tamunya itu, guestnya itu, do kotaeru no ka, bagaimana akan menjawabnya? To omotte ita ra, siapa ini yang omou? Yang omounya itu adalah saya. Jadi saya berpikir bagaimana ya tamunya akan menjawab gitu. Tara. Nah, tara di situ bukan pengandaian tapi sesuatu yang mengejutkan. Setelah itu ada sesuatu yang surprise, yang mengejutkan. Saya pikir guestnya akan menjawab seperti apa. Ternyata gitu. Jadi ada seperti itu. Ternyata annojo, di luar dugaan, komatte iru yo datta. Tampak kebingungan ya, komaru di situ, kebingungan. Kalimat berikutnya, shibaraku shite hitori no gesto ga kagakuteki, tetsugakuteki na naiyou o dekiru dake yasashiku shougakusei ni mo wakaru you ni hanashi hajimeta. Nah, ini kalimatnya lumayan panjang, jadi kita harus cari dulu dari mana kita mulai. Shibaraku shite itu menunjukkan waktu ya, sesaat kemudian ya. Hitori no gesto ga, di sini intinya pokok kalimatnya adalah hitori no gesto, salah satu dari tamunya itu, salah satu dari guestnya itu. Dari situ kemana? Ini kan kalimat dengan predikat kata kerja, langsung ke ujung. Hanashi hajimeta, salah satu dari tamunya itu hanashi hajimeta, hajimeru mulai, ini kata majemuk ya, hanashi hajimeru mulai berbicara. Jadi itu intinya. Nanti mulai berbicara tentang apa itu ada di kalimat sebelumnya. Kagakuteki ini secara sains, tetsugakuteki naiyo. Naiyo itu materi apa? Tetsugaku itu filsafat ya. Materi yang materi yang lebih cenderung ke filsafat itu dekiru dake, sedapat mungkin, yasashiku dengan mudah, dengan sederhana, shougakusei ni mo wakaru you ni, agar dimengerti oleh anak SD, hanashi hajimeta, mulai berbicara. Nah, setelah kita tahu inti dari bagian-bagian kalimat ini, baru kita rangkaikan. Sesaat kemudian salah satu tamunya itu mulai berbicara secara sains, materi, mulai berbicara secara sains materi yang mengandung filsafat atau materi filsafat tersebut sedapat mungkin dengan
mudah agar dimengerti oleh anak SD gitu ya. Jadi bagian-bagiannya dulu kita pahami, setelah itu baru kita rangkaikan seperti apa di dalam bahasa Indonesia kita memahaminya. Oke, kita lanjutkan. Muzukashii naiyo o yasashiku setsumei suru no wa sazo taihen na koto darou to kanshin shinagara kiite ita. Nah, di sini muzukashii naiyo o yasashiku setsumei suru no wa, di sini kita ingat membendakan kata kerja ya, pernah kita belajar ya, dengan cara menambahkan no pada kata kerja tersebut. Jadi inti dari kalimat ini adalah setsumei suru no wa. Kenapa inti dari pokok kalimatnya itu? Karena ada penunjuk atau marker dari marker dari pokok kalimat adalah wa. Sehingga kita lihat di sini setsumei suru no wa, karena setsumei suru adalah kata kerja sehingga harus memakai no untuk menjelaskan. Nah, jadi setsumei suru no wa taihen na koto da. Untuk menjelaskan itu adalah taihen na koto, adalah hal yang sulit ya, hal yang repot. Jadi itu intinya dari kalimat ini. Nah, menjelaskan apa? Itu ada di kalimat sebelumnya. Muzukashii naiyo o yasashiku. Jadi menjelaskan hal yang sulit atau materi yang sulit dengan cara mudah atau dengan cara sederhana atau mudah dimengerti ya. Nah, sazo di sini menunjukkan bahwa si pembicara atau si penutur ini adalah ya, atau penulis di sini adalah mengetahui betul-betul perasaan orang ini gitu, orang yang menjelaskan ini. Jadi tahu ya, untuk menjelaskan hal yang sulit dengan cara mudah, dengan cara yang mudah dimengerti, sazo betul-betul merupakan hal yang repot, yang menyusahkan, yang sulit gitu. To kanshin shinagara kiite ita. Nah, siapa ini yang kanshin shinagara itu siapa? Itu adalah saya yang sedang bercerita dalam tulisan ini. Watashi wa kanshin shinagara kiite ita. Saya mendengarkan dengan kanshin suru, dengan penuh rasa ingin tahu, dengan penuh antusias ya. Kanshin suru itu rasa ingin tahu ya, dengan serius. Kanshin itu ketertarikan, mempunyai ketertarikan ya. Nagara di sini bukan negara yang menyatakan mandi sambil bernyanyi sambil itu kan. Kalau nagara di sini ya, kalau secara ini ya sambil mempunyai ketertarikan atau sambil antusias saya mendengarkan ya, mungkin bisa, tapi kan kurang enak dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia bisa saya mendengarkan dengan antusias. Jadi yang saya pakai garis merah itulah inti dari kalimat ini ya. Kalimat selanjutnya segini, mou hitori no gesto wa gyaku ni shougakusei ni doushite sore ga shiritai no kana to shitsumon o shita. Nah, dari kalimat ini kita cari mana pokok kalimatnya. Di sini adalah gesto ya, subjeknya gesto. Gesto wa tamu tersebut atau guestnya. Kemudian mana lagi? Shougakusei ni, kepada anak SD. Anak SD tersebut shitsumon o shita. Jadi yang saya kasih garis merah, guestnya bertanya kepada anak SD. Nah, guestnya diterangkan lagi oleh kalimat sebelumnya, tsugini mou hitori no gesto. Jadi tsugini selanjutnya satu orang guest yang lain atau guest yang lainnya lagi. Gyaku ni itu sebaliknya bertanya kepada anak SD. Bertanyanya apa? Pertanyaannya itu yang diberi tanda kurung. Doshite kore ga shiritai no kana? Mengapa ingin mengetahui ini? Yang dimaksud sore, bukan kore, sore ya. Doshite sore ga shiritai no kana? Mengapa ingin mengetahui hal itu? Yang dimaksud sore di situ apa? Yang dimaksud sore di sini adalah pertanyaan si anak tadi yang menanyakan ashita wa doko ni arimasu ka gitu ya. Besok itu adanya di mana? Jadi kenapa ingin mengetahui hal itu? Nah,
Karena di sini doshite shiritai no kana ini adalah bentuk pertanyaan kalau kita tujukan kepada anak-anak supaya tidak terdengar terlalu kaku atau straight. Jadi tidak doshite sore ga shiritai no desu ka gitu. Kalau itu kan kayaknya kaku gitu. Kalau ini ke anak kecil, doshite sore ga shiritai no kana, kenapa ya gitu, pengen tahu yang hal tersebut gitu. Jadi untuk lebih memperlembut kalimatnya. Jadi itu ya, intinya adalah yang saya beri garis merah. Kalimat selanjutnya, doshite sonna gimon o motsu no ka o issho ni kangaete ageta hou ga ii to kangaeta no daro. Ya, di sini doshite mengapa, sonna gimon pertanyaan seperti itu, o motsu no ka mengapa mempunyai pertanyaan seperti itu, issho ni kangaete ageta hou ga ii sebaiknya sama-sama memikirkan. Di sini ada ageru karena memikirkan untuk anak tersebut ya yang bertanya ya. Nah, kita to kangaeta no daro, berpikir seperti itu. Nah, sekarang ini kan agak berantakan ya, gimana kita harus menyusun dalam pikiran kita. Doshite mengapanya? Makanya ini kita harus tahu. Doshite sonna gimon o motsu no ka o, siapa yang harus memikirkan itu, memikirkan bersama-sama itu siapa? Yaitu watashi tachi ya. Kenapa kenapa mempunyai pertanyaan seperti itu? Watashi tachi wa issho ni kangaeta ageta hou ga ii. Jadi sebaiknya kita semua memikirkan bersama-sama ya, memikirkan untuk anak itu ya, memikirkan bersama-sama mengapa ia mempunyai pertanyaan seperti itu. To kangaeta no daro. Nah, di sini ada lagi kangaeru lagi. Nah, kangaeru yang terakhir adalah kangaeru siapa? Ya gesto tadi. Bukan saya di sini ya. Tamu tersebut mungkin berpikir ya. Berpikir bagaimana? Berpikir sebaiknya kita semua bersama-sama memikirkan mengapa anak tersebut punya pertanyaan seperti itu. Jadi itu kira-kira kalau kita benahi ya urutannya di dalam bahasa Indonesia. Kalimat selanjutnya, kono kodomo wa moshikashitara hayaku ashita ni naranai kana toka ashita ni naranai de hoshii to kangaete iru no kamoshirenai kara da. Di sini ada dua kalimat langsung kutipan ya, seperti hayaku ashita ni naranai kana, itu sisihkan dulu ya, meskipun kita cari tahu dulu. Hayaku ashita ni naranai kana itu bukan bentuk negatif sebenarnya. Ini merupakan kalimat pengharapan ya. Aduh, pengen cepet-cepet besok gitu ya. Jadi hayaku ashita ni naranai kana itu bukan tidak ingin jadi besok, tapi aduh pengen cepet besok ya gitu. Toka atau ashita ni naranai de hoshii, aduh nggak pengen datang besok gitu. Kalau yang ashita ni naranai de hoshii itu tidak ingin datang besok, tidak ingin besok. Nah, di sini inti dari kalimat ini itu adalah kutipan yang tadi ada kurung itu. Intinya adalah biasa kita lihat pokok kalimatnya itu yang ditandai oleh wa, yaitu kono kodomo wa, anak ini. Nah, dari situ kita cari apakah ini kalimat dengan predikat kata kerja atau kata benda. Oh, ternyata di belakang ada kangaete iru. Anak ini berpikir. Nah, berpikirnya apa? Berpikir tentang dua hal tadi. Pengen cepet-cepet besok dan nggak pengen besok gitu. Nah, di belakang kangaete iru itu ada keterangannya, yaitu kamoshirenai. Ya, kamoshirenai itu mungkin saja. Ya, jadi anak ini mungkin saja berpikir ya, moshikashitara ya. Kamoshirenai ini bersamaan dengan moshikashitara, itu menunjukkan sebuah kemungkinan yang entah benar atau salah. Kemungkinan tersebut moshikashitara boleh jadi atau mungkin saja anak ini berpikir pengen cepet-cepet besok atau saya enggak mau besok. Jadi kita kira-kira seperti itu. Kalimat selanjutnya, koyu kotai kata mo aru no ka to kanshin shita. Koyu kotai kata, cara menjawab seperti ini ya. Jadi aru ka to kanshin shita. Di sini siapa yang kanshin? Yaitu saya. Watashi wa kanshin shita. Saya cukup menarik juga. Saya tertarik juga atau kagum juga ya
oh ternyata ada juga ya cara menjawab seperti ini gitu. Jadi aruka di situ bukan bertanya, oh ada juga ya cara menjawab seperti ini. Jibun no musuko ga naze ikinakereba ikenai no nado to kiite kitara jouzu ni kotaete agerareru darou ka. Nah, di sini kita perhatikan mana kalimat pertama dan mana kalimat kedua. Di kalimat pertama ini jibun no musuko ga. Nah, kalau yang ada kutipan artinya itu ada kurung artinya itu kutipan ya. Jadi kita abaikan dulu. Jibun no musuko ga kiku ya. Jadi anak saya bertanya. Jibun di sini adalah jibun watashi ya. Anak saya bertanya, tapi bertanyanya ada bentuk tara. Kalau anak saya bertanya, naze ikinakereba ikenai no, kenapa kita harus hidup? Nah, di sini jouzu ni kotaete agerareru darou ka. Siapa di sini yang ini harus kita tahu supaya tidak bingung kalimatnya. Siapa yang jouzu ni kotaete ageru itu? Yaitu saya. Darou ka itu pertanyaan ya, atau sebetulnya bukan bertanya, dia bertanya-tanya pada diri sendiri ya. Bisakah saya menjawabnya dengan baik, dengan pintar ya. Jouzu itu dengan baik lah kalau dalam bahasa Indonesia ya. Bisakah saya menjawabnya dengan baik gitu. Jadi di sini adalah saya. Mungkin dalam bahasa Jepang penyebutan watashi di situ tidak diperlukan. Hanya kalau kita menyebutkan dalam bahasa Indonesia, berpikir dalam bahasa Indonesia, subjek itu harus disebutkan. Jadi inti kalimat pertama adalah musuko ga kite, inti kalimat kedua adalah watashi wa jouzu ni kotaete agerareru daru. Kotaeru kara ni wa kochira mo kangaeru koto ga hitsuyou da. Kotaeru kara ni wa ya, untuk bisa menjawab atau untuk menjawab ini tentu saja sudah sewajarnya kochiramo kita pun di sini pun kangaeru memikirkan tentang hal tersebut. Jadi kenapa gitu ya? Tadi untuk menjawab pertanyaan di kalimat sebelumnya ya tentunya. Ini pola kalimat karaniwa juga ada penjelasannya dalam video sebelumnya. Kalimat terakhir, fudan shigoto no koto de atama ga ippai no otousan tachi mo tamani wa soboku na gimon ni tsuite kangaeru yutori ga hoshii mono de aru. Di sini fudan itu biasanya, shigoto no koto de dengan pekerjaan, atama ga ippai. Atama ga ippai itu artinya kepalanya dipenuhi ya, maksudnya sibuk lah ya. Atama ga ippai no otousan tachi para bapak ya, para bapak. Tamani wa sekali-kali, soboku na gimon tadi sudah tahu ya, pertanyaan sederhana, pertanyaan yang polos ini. Nitsuite mengenai, kangaeru itu berpikir, yutori itu keleluasaan, rasa kondisi yang santai gitu. Yutori ga hoshi, ingin waktu yang santai, ingin di dalam bahasa Indonesia punya waktu senggang gitu kira-kira. Nah, sekarang baru kita rangkaikan setelah kita tahu satu persatu kosakatanya. Fudan shigoto no koto de atama ga ippai no otousan tachi mo. Nah, ini kita cari dulu siapa pokok kalimat dalam kalimat yang panjang ini. Pokok kalimat itu biasanya dilambangkan atau ditunjukkan oleh pemarkah atau marker yang menunjukkan subjek adalah wa ya. Tetapi ingat, wa tersebut kadangkala bisa berubah sesuai dengan kebutuhan, misalnya menjadi mo. Di sini tidak ada wa, hanya ada mo. Apa yang ada mo-nya? Yaitu otousan tachi. Jadi inti dari subjeknya di sini adalah otousan tachi, para bapak. Nah, para bapaknya itu diterangkan oleh kalimat sebelumnya, yaitu para bapak yang biasanya atau dalam kesehariannya shigoto no koto de atama ga ippai, yang biasanya kepalanya dipenuhi dengan masalah pekerjaan. Tamani wa sekali-kali mah gitu ya, kira-kira kalau dalam bahasa Sunda itu pakai mah wa. Sekali-kali mah soboku no gimon ni tsuite kangaeru yutori ga hoshi, sekali-kali mah inginlah waktu yang senggang, ingin waktu yang luang untuk memikirkan perihal soboku na gimon atau mengenai pertanyaan yang polos tadi. Jadi artinya apa?
sehari-hari kan sibuk ya, memikirkan pertanyaan yang polos itu dianggap itu mah hal yang sepele. Tapi ini kalau bisa melakukan hal yang sepele artinya kita kan punya yutori, punya waktu yang senggang gitu maksudnya. Jadi inginlah waktu yang senggang supaya bisa memikirkan hal-hal yang atau pertanyaan yang sederhana tadi. Jadi gitu ya. Ini kalimat panjang sekali, kalau kita tidak sarikan dulu, tidak fokuskan dulu mana yang menjadi pokok kalimatnya, tentu kita akan kebingungan. Oke deh, selesai. Teman-teman semuanya, pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi dalam tema-tema yang lainnya. Minasan, konkai no benkyou wa kokomade desu. Jikai no video o tanoshimi ni shite kudasai ne. Dewa mata aimashou.